Perkenalkan, nama saya Ronta Borumanurung dan saya dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menceritakan kembali isi teks biografi yang berjudul Georgesa. Siapa itu Septimius Georgesa? Septimius Georgesa adalah seorang pemenang lomba First Step to Nobel Prize in Physics pada tahun 2004 dari Indonesia. Makalah ilmiahnya berjudul Infinite Angel and Hexagonal Lattice Universe of Identifier Resistor. Bahkan, ia pun menemukan rumus penghitung antara dua titik rangkaian resistor yang kemudian dia memberikan namanya itu yaitu menjadi Georgesa Formula. Prestasi pemuda berusia 19 tahun ini sangat mengagumkan sekali. Rumus yang ditemukannya berhasil memenangkan First Step to Nobel Prize in Physics yang mengungguli ratusan paper dari 73 negara yang masuk ke meja para juri. Para juri yang terdiri dari 30 jawara fisika dari 25 negara itu hanya membutuhkan waktu cuma 3 hari untuk memutuskan pemuda 19 tahun ini asal Jayapura ini mengondol emas. Bagaimana kehidupan seorang sosok Septimius Georgesa? Septimius Georgesa lahir di Manokwari pada tanggal 22 September 1986. Sejak kecil, dia sering tinggal berpindah-pindah mengikuti orang tuanya. Bahkan, tak jarang dari dia hidup terpisah dari orang tua. Septimius Georgesa lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya Silasa adalah kepala dinas kehutanan Teminabahun, Sorong. Oge lebih senang menyebut ayahnya petani ketimbang pegawai. Sebab untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Silas dibantu istrinya Nelse Wovo. Dan kelima anak mereka harus mengelola ladang serta menanam umbi-umbian. Kelima anak Silas mewarisi keenceran otaknya. Silas adalah lulusan sekolah kehutanan menengah atas tahun 1969, sebuah jenjang pendidikan yang tinggi bagi orang Papua di masa kala itu. Apulenasa, putri sulung Silas, mengikuti jejak ayahnya. Ia adalah sarjana kehutanan lulusan Universitas Cendrawasih. Frankie Albertsha, putra kedua, saat ini tengah menempuh program Magister Manajemen pada Universitas Cendrawasih. Yopisa, putra ketiga, adalah mahasiswa kedokteran Universitas Kristen Indonesia di Jakarta. Agustinusa, putra keempat, mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Negeri Papua di Manokwari. Sementara si bungsu Oge meraih emas di panggung internasional. Semua anak mama tidak manja dengan uang, sebab kami tidak punya uang. Tutur mama atau kata mama. Usai menemani putranya menerima penghargaan dari Departemen Kehutanan, ia bertutur karena minimnya ekonomi keluarga mereka. Oge sering tidak masuk sekolah ketika masa SD hingga SMP. Jarak dari ke sekolah ke sekitar 10 km. Oge harus naik taksi atau sering disebut angkutan umum. Dengan ongkos Rp1.500 sekali jalan. Itu berarti 3.000 pulang pergi atau PP. Tidak bisa jajan Oge-nya. Untuk naik taksi saja mama sering tidak punya uang. Kalau Oge mau makan harus balik ke rumah. Katanya, kata Oge. Bagi Oge, prestasi tidak selalu berarti karena uang. Pemuda yang dikenal sebagai playmaker di lapangan basket ini adalah orang yang haus untuk belajar. Selalu ada jalan untuk orang yang haus seperti Oge. Prestasinya di bidang fisika bukan semata-mata karena ia menggilai ilmu yang menurut sebagian anak muda rumit saat ini. Tertarik fisika sejak SMP. Ya, saya tertarik fisika sejak masa SMP. Tidak ada yang khusus kenapa saya suka fisika
Karena pada dasarnya saya suka belajar saja. Lupakan saja kata fisika. Saya suka belajar semuanya, katanya. Semua mata pelajaran di sekolah saya suka kecuali PPKN, Pendidikan, Pancasila, dan Kewarganegaraan. Ia baru memberitahu niatnya kepada mama tercinta sesaat sebelum menaiki tangga pesawat. Mamanya menangis selama 2 minggu menyadari anaknya pergi meninggalkan tanah Papua. Oge kemudian membuktikan bahwa kepergiannya bukan sesuatu yang sia-sia. Tangis sedih mamanya berganti menjadi tangis haru. Ketika November 2003, ia menduduki peringkat 8 dari 60 peserta lomba matematika kuantum di India. Prestasinya memuncak dengan menggenggam emas hasil riset fisikanya. Mamanya pun tidak pernah menangis lagi. Saya ingin jadi ilmuwan. Sebenarnya ilmu itu untuk mempermudah kehidupan. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu membuat hidup manusia menjadi lebih nyaman. Saya berharap kalau saya menjadi ilmuwan, saya dapat membuat hidup manusia menjadi lebih nyaman, kata Septimius Georgesa. Awal November 2006, ia harus mempresentasikan hasil risetnya di depan ilmuwan fisika di Polandia. Ia harus membuktikan bahwa risetnya tentang hitungan jaring-jaring resistor itu adalah orisinil gagasannya. Setelah itu, ia mendapat kesempatan belajar riset di Polish Academy of Science di Polandia selama sebulan di bawah bimbingan fisikawan jempolan. Setelah menerima penghargaan itu, George diganjar banyak fasilitas. Menteri Pendidikan saat itu, Mike Fajar, meminta George membeli perguruan tinggi dimanapun di Indonesia tanpa tes. Kampus tempat dia kuliah juga diwajibkan memberikan fasilitas belajar. George sempat bingung memilih kampus sebelum utusan Direktur Eksekutif Freedom Institute Rizal Malarangeng mendatangi dirinya. Saya diminta menemui Pak Abu Rizal Bakri, ungkap pria kelahiran pada tanggal 22 September 1986 tersebut.